Guys, jadi hari ini akan ada semacam small talks gitu ya. Karena kita punya concern terhadap new normal dan kita membandingin kali ini di Raw Channel bersama satu partner, bukan partner lah ya, teman sejawat gue. Cuma dia ada di UK, kaitannya dengan new normal, oke? Oke guys, jadi kita udah tersambung sama Dr. Shogi. Asik. Gi, kali ini lo akan masuk di Raw Channel. Segmennya gue nggak tahu namanya apa, biarin aja. Jadi sebenarnya ada concern ya kan, yang pengen kita diskusikan lah di saat ini, ya nggak sih? Langsung aja nih ya. Sekarang lo berarti tinggal di UK nih ya? Perkenalkan diri dulu dong. Gue perkenalan dirinya sama siapa? Sama gue juga, sama para netizen juga. Iya, apa ya? Kalau di sini selamat siang. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya Augie, apa kabar? Saya orang Indonesia, tapi lagi nyangkut di London. Di London berarti ya? Gue sekarang di London, tepatnya di East London, di daerah Ilford namanya, di kota Ilford. Itu masih bagian London. Cuman kalau dibilang apa ya, London coret kali ya. London coret ya? Udah bentar lagi ya sama aja kayak udah dekat lagi Bekasi gitu. Kesibukan lo apa nih? Kan gini. Gue baru di sini, baru di London, baru dari bulan Oktober kemarin sampai sekarang. Kegiatannya saat ini masih menunggu untuk kesempatan sekolah lagi. Jadi istri gue udah mulai duluan. Jadi yang belum tahu nih, Dr. Shogi nih sebenarnya dokter spesialis paru. Lo udah selesai ya spesialis paru ya? Di FKUI. Terus kemudian lo waktu itu lulus dari FKUI. Terus kemudian kita kerja bareng waktu zaman di International SOS, ya kan? Terus kemudian sekarang lo ke London karena istrinya lo nih sekarang lagi ambil S3 ya, PhD ya? Di mana di? Dia udah mulai duluan. Dan kebetulan di UCL, University College London. Oke, kebetulan istrinya Shogi temennya adik gue, asik. Bener ya? Iya, kita nggak jauh-jauh lah. Nggak jauh-jauh ya. Oke. Terus mereka. By the way, minal aizin wal faizin, gimana tuh Lebaran di London? Iya, kita Lebaran virtual saat ini ya, tahun ini untuk seluruh dunia, termasuk di London. Iya. Terus jadi sebenarnya lo nih akan melangkah ke lebih jauh, mau ngambil apa sih setelah ini? Maksudnya kan lo udah selesai nih spesialis paru, terus lo udah sempet praktek belum sih waktu itu, terus langsung ke London atau gimana? Iya, gue fresh graduate, baru selesai, langsung. Jadi belum sempat menerima tawaran di mana-mana. Oh iya? Kabur. Langsung cabut ya? Gitu. Waduh. Iya, langsung cabut gue ke sini. Terus rencananya studi apa yang akan lo ambil di London? Ya rencana sih, rencana gue akan doain ya, mudah-mudahan diizinin sama Allah. Gue mau ambil PhD juga sama kayak istri. Iya. Fokusnya nanti di non communication disease-nya sih. Jadi mungkin lebih ke arah COPD atau asma. Kenapa nggak ngambil infection gitu, virus infection atau viral infection atau bacterial infection kayak TB itu kan paling gede. Sekarang ada COVID-19 yang merepotkan itu. Ngerti sih. Jadi sebenarnya gue udah proses untuk pencarian supervisor. Itu udah selesai. Gue udah dapat supervisor. Supervisor gue kebetulan profesornya di bidang COPD. Oh. Dan itu terjadi sebelum COVID ya. Jadi sebelum COVID. Jadi
ya we never know lah. Ternyata kayak begini kejadiannya, terus ada delay juga untuk pencarian selanjutnya. Pencarian supervisor udah, jadi tinggal pencarian dananya dari mana gitu. Oh gitu. Nah itu lagi dicari dan akhirnya stop. Tapi dananya udah ada, udah dapet. Karena gue juga berharap dari Indonesia dananya, funding dari Indonesia. Oke, sudah dilakukan sesuatu ke Kemenkes atau gimana gitu? Kenapa? Udah dilakukan dalam pencarian dana ke government atau apa ya, NGO Oh iya, atau gimana gitu? rencananya pakai LPDP, cuman masih belum buka sampai sekarang. Ya ini gara-gara pandemi ini jadi slowdown semua kan, semua pasti tutup. Oke, banyak Ya, gangguan. we'll see. Maybe in a couple months ahead kita lihat lah. Oke. Ini menarik sih. Positif aja. Ini menarik sih. Jadi emang semuanya segala sesuatunya tuh unpredictable ya, terutama kaitannya sama COVID. Jadi memang mengganggu di semua lini kehidupan orang, termasuk lu nih kalau lu di UK. Udah satu keluarga lu bawa nih kan ke London, termasuk lu punya plan dan segala macam, tiba-tiba pandemi dan semua like freeze gitu ya nggak sih? Ya ini terjadi bukan cuma buat gue sih, tapi ya gue cuma bagian contoh kecil aja, dan hampir kayaknya semua warga dunia juga pasti ada impact-nya lah di COVID-19 ini. Lu tinggal di mana tuh di London? Lu sewa apartemen atau gimana? Oh ya, kalau di London kita sewa flat. Sewa flat. Jadi kalau kita lihat sebelum COVID sih, everything was normal, everything was fine, including our financial matters. Jadi semua itu gak ada masalah lah. Iya. Semua aman. Gitu. Semua aman, gak ada masalah. Karena ibu juga running bisnis sedikit-sedikit gitu kan. Dari Belanda sini, ngirim-ngirimin barang ke Indonesia gitu kan. Bagi yang membutuhkan. Just tip ya, just tip. Tapi ya gitu. Jadi apa ya? Walaupun masih dalam pencarian untuk sekolah, ya, untuk better life, a better financial, tapi sejauh sebelum COVID ada ya semua jalan normal aja, tidak ada masalah. Iya, benar. Gitu. Jadi ya sampai sekarang juga kita masih survive sih. Gitu, punya apartemen di sini, terus karena mungkin di luar kan juga di Indonesia aku kebiasaan pakai motor, pakai mobil gitu kan. Kalau di sini ya cukup naik bus, naik kereta, udah kemana-mana ini. Gitu. Oke. Aman sih, aman. Aman ya. Oke, anak-anak berarti dibawa ya? 2 anak lo tuh dibawa? Ya, anak gua 2 masih SD, dua-duanya, yang satu kelas 4. Kalau yang kecil kelas 1 SD. Sekolah di sana? Dua-duanya di sini, dan mereka masih home learning sampai saat ini. Karena COVID. Oke, kaitannya sama COVID-19. Jadi kita kayak bikin studi komparasi what happened in UK, what happened in Indonesia gitu ya. Dari sudut pandang kita lah ya. Sudut pandang kita sebagai professional as a doctor gitu. Nah, kalau misalnya mungkin lo sering lihat nih berita-berita di YouTube, di berbagai social media atau media-media mainstream tentang di Indonesia itu. Jadi gua pun sebenarnya baru ada di Indonesia kira-kira hampir 3 minggu 4 mingguan nih gue sampai di Indonesia. Kemarin gue dari Brunei dan memang perbedaannya jelas banget beda. Nah sekarang gue pengen mengcompare, apalagi sekarang sudah ada wacana new normal gitu ya, new normal gitu. Di Inggris juga ya, new normal tuh emang udah didengung-dengungkan gitu ya, atau gimana? Udah dari sebulan yang lalu. Kemudian kalau ngelihat dari normal sudah dari sebulan yang lalu di sini di UK. Udah dari sebulan yang lalu. Didengungkannya. Oh, didengungkannya udah dari sebulan yang lalu. Oke. Terus kalau melihat dari sebenarnya kan ini gini ya, kalau pandemi, kalau gua pelajarin di bidang gua, dalam mengambil kebijakan, biasanya government tuh tentunya akan punya
indikator which is kayak misalnya kurvanya udah melandai belum selama 2 minggu berturut-turut, ada temuan masih kasus positif atau enggak dan sebagainya. Sekarang kasusnya kalau di UK, di UK lah ya, overall Inggris Raya ya, Great Britain, itu udah cenderung menurun atau bagaimana? Ya, kita udah sangat menurun. Jadi kita udah past the peak untuk the first wave, and kita nggak berharap ada second wave ya. Cuman untuk the first wave kita udah lewatin tuh puncaknya. Mungkin udah dari sekitar bulan Mei kemarin udah lewat puncak. Saat ini kan kita tahu kalau di dunia kan udah 6 jutaan ya kasus COVID. Kalau di UK sendiri ke UK jadi kalau UK itu ada 4 negara di dalamnya gitu. Itu ada England, ada Wales, ada Scotland, sama ada North Island. Jadi ada 4. Kita total 4-nya ada 282.000 saat ini. Dan penambahan kasusnya masih 1.000 gitu. Yang sebelumnya itu penambahan kasus bisa lebih dari 5.000 bahkan gitu hari. Dan angka kematian yang agak fantastis sih. Dan angka kematian kita itu hampir mendekati 40.000 saat ini. Padahal target angka kematian ditargetin ya. Kematian dulu pertama kali diluncurkan program untuk di penanganan COVID ini, mereka estimasinya cuma 20.000, tapi kenyataannya ini udah lebih 2 kali lipat, hampir udah menyentuh 39.900, maksudnya jadi dikit lagi 40.000 angka kematiannya. Gitu. Tapi Inggris sih bisa dibilang mereka kena pukulan yang sangat keras ya dari si COVID-19 ini. Ya, they have been hit really hard katanya kalau kata orang-orang gitu. Jadi tapi mereka sampai sejauh ini survive. Ya survive artinya peak sudah dilewatin gitu. Beberapa program untuk menangani COVID ini ternyata ada yang sukses juga gitu kan. Buktinya peak bisa kita lewatin gitu. Sekarang ya udah. Jadi sekarang sudah dalam posisi yang dikatakan orang lockdown ya. Padahal pemerintah Inggris nggak pernah bilang itu lockdown. Jadi mereka hanya mengatakan ini program COVID, penanganan COVID, misalnya stay at home, protect NHS, stay flight, itu sebenarnya literally itu ya lockdown sih kalau menurut media gitu. Tapi menurut government mereka nggak pernah nyebut itu lockdown. Dan mereka sekarang udah udah mulai melonggarkan itu gitu. Yeah. Dari apa indikatornya betul dari apa yang dikatakan WHO kan untuk new normal misalnya. Suatu negara itu harus lewatin dulu peaknya gitu kan, artinya udah sloping down baru mereka bisa mulai mencanangkan untuk langkah selanjutnya yang lebih kelihatan hidup lagi itu negara gitu, artinya ya udah mulai new normal gitu. Kita udah dalam posisi itu sih sekarang. Artinya praktek-praktek kalau di Indonesia disebutnya protokol kesehatan secara mendetail itu sudah berjalan dengan normal di Inggris maksudnya. Protokol kesehatan ya kalau misalnya makanya kita kalau betul new normal kan di mana-mana ya lininya banyak gitu kan. Kalau di rumah sakit lagi indikatornya adalah kembali lagi ke kerjanya NHS. Yeah. NHS itu kalau di Indonesia apa ya? JKN ya? Iya, JKN. Jadi Jaminan Kesehatan Nasional. Ya, kita bilang itu universal coverage ya. Jadi NHS itu sistem yang dipunya sama UK untuk menghandle segala jenis di bidang kesehatan lah. Pokoknya untuk warga negara Inggris maupun pendatang yang tinggal sementara di Inggris gitu. Kayak gue juga harus bayar asuransi NHS. Kalau gue bayar BPJS lah di Indonesia gitu. Dan it's a must. Jadi semua warga negara itu harus kudu wajib bayar gitu, bayar NHS ini. Nah, jadi salah satu indikatornya kalau dari sisi kesehatan adalah kerjanya NHS. Jadi mereka selalu bilang dari awal untuk memprotek NHS ya NHS, protect NHS. Artinya apa? Artinya kita harus protect supaya mereka tidak overwhelmed, gitu. Supaya mereka tidak overwhelmed. Jadi mereka bisa kerja dengan
dengan kemampuan yang mereka punya tanpa mereka nanti akan jadi berantakan gitu di dalam sistem mereka sendiri gitu. Nah sekarang mungkin lo juga pernah dengar ya, di sini kan juga ada hubungannya sama reproduction number-nya kan, itu kalau si COVID-19 ini artinya angka transmisinya di London sendiri atau di UK lah, kita bilang di UK hampir semuanya udah mulai di bawah 1, artinya satu orang itu kalau satu itu artinya satu orang bisa menginfeksi satu orang, transmisi itu ke satu orang gitu kan, satu. Nah sekarang udah di bawah 1, jadi ya bisa jadi satu orang yang kena itu belum tentu bisa menularkan ke orang lain gitu, satu orang lain gitu. Jadi sekarang udah sekitar 0,7 sampai 0,9 kalau nggak salah. Nah itu mereka akhirnya udah makin yakin kalau misalnya ya kerja NHS udah jelas nggak akan sangat terbebani, artinya sekarang udah mulai normal gitu, mereka udah mulai normal. Let's say kalau kemarin gue terakhir komunikasi sama calon supervisor gue itu, dia kebetulan juga clinician kan, dia pulmonologis, jadi dia ikut terjun langsung sebagai clinician, bukan sebagai academician, nanganin COVID, dan dia bilang ya memang kasus baru di London tuh udah mulai sangat sedikit ya, udah mulai sangat sedikit. Jadi yang di emergency department tuh udah mulai sampai udah seperti agak normal gitu ya. Agak normal tuh artinya karena ini adalah penyakit infeksi, tetap aja penanganan khusus terhadap COVID-19 nya masih ada, tapi mulai datanglah pasien-pasien yang sebelumnya takut ke rumah sakit, kayak pasien-pasien gagal ginjal, terus cancer dan sebagainya. Itu yang tadinya takut, mereka di-innovate banget kan, gara-gara takut tularan, akhirnya sekarang udah mulai bisa ke rumah sakit. Nah itu indikator kalau Inggris sudah mulai masuk ke Inggris sudah bisa masuk sebenarnya gitu ke new normal, itu dari sisi kesehatan kayak gitu. Oke, so kalau menurut gua komparasi lah, langsung kita komparasi aja ya sama Indonesia, kaitannya sama kurva rasionya tadi yang 1:1 ya, kan harus di bawah 1:1 ya kalau menurut ketentuan WHO. Itu kalau di Indonesia yang actual yang paling nampak di Indonesia per provinsi cuma Jawa Barat, kemudian ada juga Jawa Tengah. Tapi yang lagi peak-peaknya, yang lagi gila-gilanya itu nomor 1, bahkan penemuan kasusnya itu ada di Jawa Timur. Jadi Jawa Timur tuh kayak lagi kena pukulan berat karena waktu kaitannya kalau kita bedain sama Jakarta ya. Jakarta itu memang tempat banyak masuk orang untuk apa sih, banyak orang Indonesia keluar dari luar negeri balik lewat Jakarta pasti. Tapi ternyata bendungan itu dan screeningnya dilakuin di airport tuh, gue ngalamin sih soalnya. Terus dari KKP, teman-teman KKP ya alhamdulillah kerja keras ya, dibantu TNI Polri sama gugus COVID. Ada bagusnya sih ya Indonesia belajar dari sini. Cuma kalau kaitan dengan rasio itu baru beberapa provinsi kali ya. Ada sih yang di bawah itu, tapi bukan majority provinsi di Indonesia. Nah itu jadi masalah kan, karena kaitannya dengan pengambil kebijakan. Contoh gini, DKI Jakarta rasionya itu kasusnya masih naik turun. Rata-rata per day-nya itu masih bisa ditemuin 100 kasus per day, dari yang ringan sampai yang berat. Hampir jarang deh katanya yang berat-berat, itu jarang banget. Terus kemudian kalau lihat kurvanya se-Indonesia itu naik terus. Belum sih kalau menurut gua sudah menemui puncaknya. Tetapi in the meantime government mengambil keputusan untuk kita dengungkan isi new normal. So di media-media banyak perbincangan, kayak contohnya di Jakarta nih, tanggal 15 Juni mall mau dibuka. Hari Jumat nih tadi siang nih di Jakarta, orang udah mulai sholat Jumat di beberapa zona yang dari zonanya udah hijau. Biarpun kadang-kadang yang zona merah
akhirnya mereka mengklasifikasikan lagi lebih kecil sampai ke tingkat RT. Jadi kalau RT itu emang zona hijau, ada masjid, lo boleh sholat. Contohnya gitu. Gitu ya. Tapi ya lumayan sih kalau menurut saya, kalau misalnya penerapan itu tuh bisa konsisten dilakukan. Cuma angka temuan kasus, berarti kalau kita ngelihat ada angka temuan kasus, berarti kan ada big question mark dari mana ini barang datang kan gitu ya. Kalau menurut pandangan lo ya, dibandingin dengan government dari pemerintah Inggris mengambil kebijakan, gimana kira-kira pandangan lo? Balik lagi itu semuanya kalau menurut gue memang di situ ada tanggung jawabnya, bagaimanapun juga ada tanggung jawabnya pemerintah dalam sebagai pengambil keputusan ya. Gitu, apapun yang mereka putuskan pasti harus mereka pikirkan dengan baik dan mereka harus bijaksana. Artinya mereka juga harus mendapatkan input yang reliable, ya, artinya dapat dipercaya. Kalau misalnya lebih baik apabila bisa evidence based. Jadi kalau misalnya segala sesuatu itu diputuskan benar-benar berdasarkan bukti yang ada gitu. Maksudnya kayak ilmu pengetahuan bilang kalau misalnya lebih baik seperti ini ya, sebaiknya itu jadi pertimbangan gitu. Kayak segala sesuatu yang sifatnya ilmiah bisa dipertanggungjawabkan kan gitu kan. Iya, betul. Jadi semua kalau menurut gue sih ya kita harus tetap follow the rules. Artinya gini, kita harus percaya sama pemerintah kita dukung pemerintah kita maksudnya. Ya misalnya kayak instead gue ada di sini sekarang tapi gue juga tetap coba monitor apa yang terjadi di Indonesia gitu kan. Dan segala keputusan yang gue lihat ya semua orang bisa berkomentar tentang apa yang diambil oleh pemerintah. Cuman untuk membuat kita tetap positif ya kita harus yakin kalau pemerintah telah mengambil keputusan yang tepat, sebaiknya gitu. Cuman ya alangkah baiknya kalau misalnya kita bisa bantu pemerintah untuk ngejalanin apa yang mereka minta gitu, apa yang mereka telah programkan gitu. Nah, kembali lagi semua jadi tanggung jawabnya pemerintah. Termasuk sebenarnya di sini gitu ya, di Inggris sendiri kita juga sholat Jumat juga belum boleh gitu. Walaupun udah lockdown, lu bayangin dong, misalnya kalau lo di sana udah ini cuma full comparison ya, kayak lo di sana udah mulai bisa sholat Jumat dengan posisi grafiknya masih naik, gitu kan? Grafiknya masih naik. Tapi pemerintah punya kebijakan sendiri, gitu kan? Pemerintah Indonesia punya kebijakan sendiri. Artinya yang gue tahu itu namanya PSBL gitu atau apa gitu. Nah, terus itu juga berdasarkan zona, misalnya zona merah, zona kuning dengan zona hijau, gitu kan. Terus yang di green zone mereka lebih longgar dibandingkan yang ada di yellow ataupun di red zone misalnya. Gitu. Dan nggak masalah, itu artinya itu apa ya, itu kayak semacam hipotesis yang mereka coba buat gitu, dan mereka coba membuktikan kalau misalnya ini akan baik-baik aja gitu. Jadi tapi yang perlu apa? Yang perlu kan menjaganya supaya di zona hijau itu tetap hijau, zona kuning tetap kuning, zona merah tetap merah. Gue yakin pemerintah juga, mereka juga kerja keras untuk menjaga itu supaya tetap seperti itu. Tapi pasti ada peran masyarakat untuk menjaganya gitu. Ya contoh, sholat Jumat gue boleh di zona hijau gitu kan. Oke lah, gue nggak tahu maksudnya cara penilaiannya seperti apa. Karena gue juga masih bingung sebenarnya sama zona. Cuman ketika itu dikasih tahu gitu ke warga, ya mulai dari sistem pemerintahan terkecil yaitu keluarga gitu ya, mereka sudah bisa ngobrol berdiskusi sama keluarganya masing-masing gitu kan, anggota keluarganya ini gimana kita misalnya ada yang laki-laki mau sholat Jumat gitu, apakah kita perlu sholat Jumat dan sebagainya. Oke, aku pengen banget sholat Jumat, ya udah kita coba ke tingkat RT gimana, bagaimana ya evaluasinya, bagaimana dengan proteksinya supaya kita tidak merubah zona hijau ini menjadi zona kuning gara-gara kita sholat Jumat gitu kan. Jadi kalau menurut gue itu oke, itu nggak masalah selama kita bisa bekerja sama untuk
bekerja sama untuk menjaga untuk ada supaya tidak terjadi perubahan yang ke arah negatif. Nah kalau misalnya di Inggris gimana? Di Inggris sendiri nggak ada zona gitu, nggak ada kita main zona gitu. Ya kayak contoh kalau di sini kan kenalnya sebagai, kalau RT itu nggak ada ya. Jadi bisa dibilang tuh yang paling kecil tuh namanya konsil ya. Konsil tuh atau borough. Jadi mungkin setara kecamatan kali ya. Iya. Kecamatan atau apa gitu. Nah, mereka nggak ada RT yang tadi gue bilang, nggak ada RT. Jadi di website resminya Inggris mereka akan selalu kasih tahu per borough masih ada COVID atau enggak. Oke. Gitu, masih ada COVID atau enggak. Jadi kayak contohnya di wilayah gue itu namanya Redbridge, borough-nya Jembatan Merah ya. Redbridge. Mereka bilang penambahan kasusnya masih ada. Oh ya? Walaupun kecil. Penambahan kasusnya masih ada walaupun kecil. Hanya misalnya kecamatan, lu bayangin dong, kecamatan gede kan? Itu misalnya kasusnya cuma 7 misalnya. Kecil. Tuh. Itu kan kecil kan? Tapi mereka tetap nggak bilang itu zona hijau, zona kuning, iya betul, atau itu zona merah gitu. Mereka nggak bilang gitu. Jadi mereka hanya memberitahu kalau misalnya masih ada di sana dan baiknya kalian tetap hati-hati gitu kan. Dan di transparan memang kayak seperti kayak di Indonesia gitu kan. Ini zona yang paling masih banyak di zona di sini nih gitu kan. Dan sebagainya. Nah itu kembali lagi. Jadi terus langkah penanganan gimana? Mereka tetap masih menutup rumah ibadah. Jadi bukan cuma masjid, jadi semua. Di sini karena kita sangat multicultural, multi etnis dan multi religion di London, semua rumah ibadah tutup. Gitu sampai saat ini. Jadi mereka selalu bilang further notice. Jadi kita akan umumin lagi nanti gitu. Tapi nggak pernah dibahas sampai sejauh ini nggak pernah dibahas tentang rumah ibadah. Bahkan di mitigasi rencana mitigasinya pun tidak tercantum gitu rumah ibadah. Ya udah kita patuh gitu kan, kita taat, kita nggak ada yang berani bridge terus kayak ya udah kita buka itu yang namanya masjid, kita sholat diam-diam itu nggak ada. Jadi ya lu bisa bayangin itu perbedaannya antara lockdown yang telah dilakukan di Inggris dengan kasus yang sangat mulai sedikit tuh. Di London aja itu cuman 200-an kalau nggak salah. 100 ke 200 gitu. Itu kan udah sangat sedikit untuk segede London ini gitu. Tapi mereka tetap belum berani untuk melakukan sifatnya ini, membuka acara-acara atau kegiatan, ya contohnya kayak sholat Jumat ataupun sholat berjamaah yang mungkin akan menumpuk banyak orang di dalam satu tempat yang tertutup. Misalnya kayak sholat Jumat bisa jadi kan lebih dari 40 orang misalnya kan in one place gitu. Ya nggak masalah gitu selama mereka bisa tegas di situ ngeluarin ini kita masih seperti ini, kita cuma boleh gathering saat ini dibatasin cuma boleh 6 orang. Jadi cuma boleh 6 orang dan jangan tanya alasannya apa, gue nggak tahu. Terus kenapa nggak 5, kenapa nggak 7? Iya. Kenapa nggak 8? Jadi mereka cuma bilang itu 6 gitu. Terus tapi tetap memperhatikan physical distancing, social distancing tetap diperhatikan. Kita boleh ketemu orang di taman, kita boleh ketemu orang di outdoors, tapi kita tidak boleh gathering di indoors. Itu mereka masih tahu. Pokoknya 6 orang boleh, tapi jangan di indoors ya gitu. Tapi itu 6 orang bukan berarti keluarga mereka doang yang satu rumah. Mereka boleh ketemu sama tetangga, gitu, ngobrol lagi sama relatifnya. Cuman dibatasin 6 orang. But don't ask me why. Karena itu gue nggak tahu. 6-nya dari mana gue nggak tahu. Ya kurang lebih gitu. Jadi gue sendiri nggak bisa mengambil opini ya kalau misalnya yang terjadi kalau misalnya sekolah Jumat sudah dilakukan. Karena gue senang juga ngeliat teman-teman gue udah mulai sekolah Jumat di Jakarta gitu kan, dengan jarak 1-2 meter gitu kan, dengan sejadah sendiri-sendiri, tetap memperhatikan aspek social distancing, physical distancing dan proteksi, self protection ya, pakai Pfizer atau bahkan pakai Pfizer, nggak cuma pakai mask tapi pakai Pfizer, nggak masalah sih gitu. Ya ada yang mereka lakukan, ada pemerintah yang tanggung jawab segala konsekuensinya, pemerintah tetap harus tanggung jawab gitu. Intinya gitu. Iya, betul. Gue nggak berharap yang terjadi, cuman
ya mudah-mudahan yang mereka lakukan, yang mereka rencanakan itu benar nggak akan membawa ke arah yang lebih negatif gitu aja sih. Oke. Gitu. Kira-kira kalau kurvanya udah turun, harapannya di UK nggak ada second wave. Karena menurut gue second wave tuh misalnya kalau saat ini yang gue pantau lah ya, yang gue pantau di beberapa negara kayak Korea Selatan, even China, tidak tidak semasif yang awal banget ditemuin di Wuhan sampai sekian banyak orang. Mungkin virusnya udah bermutasi berkali-kali sehingga ada relevansinya. Mungkin ini empiris banget sih kalau menurut gua. Kalau misalnya gejala-gejala pasien yang terkena COVID-19 semakin lama semakin ringan, tapi itu nggak bisa diambil jadi suatu acuan karena anything can happen, which is karena ini barang baru kan, ya nggak sih? Nah, menurut lo kalau untuk di UK nih dengan harapan new normal, kita tahu lah ya secara teoritis ada banyak hal yang harus diperhatikan. Ketika udah mulai diumumkan, apakah bisnis perekonomian udah mulai jalan normal seperti biasa atau gimana? New normal yang jelas beda sama normal. Gitu. Ada yang baru di situ. Gitu. Dan beberapa, kalau gue baca sih di media ya, beberapa pengamat sosial ya, pengamat keuangan, pengamat kesehatan, semua bilang ya this is not a normal, it is a new normal. Jadi kalau dibilang normal itu adalah sesuatu sebelum COVID-19, normal sesuatu yang terjadi setelah COVID-19 gitu. Pasti ada bedanya artinya dalam hal kita berkehidupan sehari-hari gitu ya. Ada bedanya, tapi bukan berarti beda semua. Gitu. Tentu saja pasti ada yang masih sama ya. Gitu. Bedanya apa sih? Bedanya cuma diminta untuk lebih waspada sih, lebih mawas diri ya, karena si infectious disease ini yang dikhawatirkan dan ditakutkan kan si COVID-19 ini memang betul sekitar 80% hanya menyebabkan mild symptom, itu gak ada masalah. Dan severe casesnya pun sebenarnya diprediksi kan ya hanya sekitar 5% dari 20% yang kritikal. Yang kritikal itu sekitar 5%, bahkan dari 20% yang mungkin yang severe gitu. Ya, itu sebenarnya angka yang relatif, bisa gue bilang ya angka relatif kecil ya dibandingkan dengan yang mild symptom. Cuman yang ditakutkan kan emang penularannya atau reproduction-nya itu gitu. Nah, jadi ya yang ditarget atau yang difokuskan untuk new normal pasti ke arah situ, gitu, ke arah bagaimana supaya kita tidak menularkan ke orang lain. Itu udah self protection. Jadi yang tadinya mungkin di Inggris tidak terbiasa dengan menggunakan face covering atau facial mask, mereka bilangnya seperti itu ya. Jadi di sini mereka harus pakai itu. Contohnya di tempat-tempat yang memang akan berpotensi untuk mengumpulkan massa. Karena contohnya nih yang paling gampang adalah bus atau kereta. Dan kereta itu atau transportasinya Inggris itu dikelola langsung sama yang namanya TfL, Transport for London. Gitu di London ya, dari TfL namanya. Nah, TfL sendiri itu sudah langsung mengumumkan kalau ketika kita mau naik bus kita harus pakai masker, kita harus pakai facial mask, kita harus pakai face covering. Bukan berarti harus pakai surgical mask, tapi you can cover your face with anything gitu. Pokoknya yang penting ketutup gitu. Tujuannya supaya ketika kita memang ternyata adalah seorang yang asimptomatik COVID-19 atau tidak bergejala, kita tidak akan menularkan orang lain. Jadi intinya itu gitu. Nah, itu new normal, itu salah satu new normal. Dan itu berlaku untuk tempat-tempat yang kemungkinan terjadi komunal, kayak pengumpulan massa gitu, kayak tadi kereta, di bus, kemudian di groceries juga ada beberapa yang harus menggunakan itu, gitu, mengharuskan kita menggunakan itu. Yang berikutnya social distancing ya ini kan gitu. Jadi kan social distancing kan memang yang terjadi kita mencegah supaya seorang itu tidak bisa menularkan droplet
menjatuhkan dropletnya ke orang lain gitu kan. Itu kan itu makna dari social distancing, bukan berarti apa-apa gitu. Karena dengan kita berbicara aja kita bisa mengeluarkan droplet hujan. Kalau ngomong kan hujan gitu ya. Hujan lokal, iya. Kalau kita ngomong sama orang, kalau kedekatan kan orang kayak hujan lokal nih gitu kan. Hujan lokal, betul. Nah itu maksudnya, itu kan droplet gitu. Kalau misalnya 2 meter, hujan lokal nggak akan terjadi gitu. Palingan dia akan jatuh ke permukaan benda, gitu kan. Nah mitigasinya apa? Pakai masker supaya dropletnya tetap aja ada di badan kita, nggak kemana-mana gitu. Nah terus yang berikutnya adalah wash your hand. Itu udah bener banget. Kenapa? Karena memang manusia itu gatel banget megang muka. Ya, contohnya sekarang gue suka gini-gini rambut gitu. Iya betul. Jadi itu pasti telapak tangan kita itu penuh dengan udah banyak tuh bisa lihat di YouTube, bakteri dan sebagainya. Nah itu makanya wash your hand 20 seconds it's enough gitu, with tentu saja dengan sabun ya, sabun atau dengan gel gitu. Itu new normal menurut gue gitu. Jadi artinya apa sih besarnya new normal itu? Artinya kita diminta untuk lebih menjaga kebersihan, lebih mawas diri gitu, untuk diri kita sendiri dan untuk orang lain gitu. Dan it's a positive thing ya, buat gue ya itu bagus ya. Itu kan bagus kan, kita jadi lebih waspada dan tidak menzalimi orang lain. Nah berikutnya new normal di Inggris itu mereka lebih gini, yuk kita lebih hijau yuk gitu. Artinya gini, sebenarnya lebih hijau itu artinya mana ya? Kan lo tahu resiko ada penularan di kereta, di bus gitu kan, dengan misalnya lo berpapasan gitu kan, walaupun kita sudah bilang ada kebijakan untuk tidak mengisi bus full gitu ya dan menggunakan face covering, tapi tentu saja itu kan hanya meminimalisir risiko penularan. Ya udah, baiknya lo jangan naik bus, lo jangan naik kereta kalau mau kerja, karena dia kerja udah oke, udah boleh gitu kan, dengan memperhatikan aspek tersebut. Artinya apa? Artinya yuk kita go green, jalan kaki aja ke kantor. Gila ya, jalan kaki ke kantor kalau rumahnya dekat dari kantor nggak masalah, oke. Terus satu lagi, naik sepeda. Jadi di sini tukang sepeda lagi laku banget. Jadi semua orang udah beli sepeda gitu, dan gini dong, timbul kekhawatiran, kalau gue naik sepeda bahaya dong, gue bisa diserempet mobil karena banyak cycle lane-nya itu masih nyatu sama bus lane. Yeah. Jadi jalur sepeda masih nyatu sama bus. Gimana tuh? Dimitigasi juga sama mereka. Itu ada beberapa jalur di Central London itu akhirnya ditutup untuk pejalan kaki dan sepeda. Jadi kayak Car Free Day. Gitu, dan itu new normal. Gitu. Itu berlaku mulai dari beberapa hari yang lalu sampai sekarang juga masih seperti itu. Akhirnya mereka bersepeda, mereka berjalan kaki gitu kan, dan menghindari bus. Terus, kalau gitu pemakai mobil juga itu dong. Yang punya mobil bisa pakai mobilnya aja gitu kan. Emang iya disaranin sebenarnya sama pemerintah Inggris, sama pemerintah London, sama wali kotanya ya, pakai mobil. Cuma kalau misalnya lo mau masuk Central London, di situ tuh di sini ada yang namanya congestion charge. Jadi kalau lo punya mobil, lo nggak bisa seenaknya aja gitu masuk kemana-mana gitu kan, tanpa harus bayar. Jadi harus bayar gimana? Mereka pakai CCTV, mereka bisa mengenali plat gitu kan. Kalau misalnya lo nggak bayar, lo didenda-dendanya gila-gilaan. Nah, congestion charge-nya dinaikin sama mereka. Gitu. Jadi congestion charge-nya dinaikin, kemudian jadi bisa dibilang tuh agak disusahin lah untuk seseorang bisa naik mobil. Dan itu kan parking area juga susah, kemudian bayarnya juga mahal dan sebagainya. Gitu. Jadi ya itu ibaratnya kayak lo lagi digiring gitu. Kita lagi digiring, ya udah lo menggunakan transportasi yang lo punya, semua itu kaki gitu, dan mungkin kalau lo punya sedikit rezeki lo bisa beli sepeda, tapi belajar dulu sepeda kalau udah naik sepeda gitu kan. Nah, ya, tapi tetap ada di situ ada problem, ada masalah ya yang mereka harus bisa mengatasinya. Kayak contohnya dengan kebijakan seperti itu, apakah tetap nyaman buat sebuah keluarga misalnya dengan anak kecil yang tadinya bisa kemana-mana dengan mudah dan sebagainya, terus tiba-tiba sekarang ada jalan-jalan yang ditutup sehingga mereka harus jalan kaki dan sebagainya gitu kan.
Nah itu tentu saja akan ada akan ada masalah gitu ya yang akan mereka hadapi gitu. Kayak contohnya itu hanya contoh kecilnya aja gitu. Terus contoh lain adalah suplai makanan, misalnya truk itu bagaimana cara mereka menjangkau grocery, mereka menjangkau tempat-tempat yang mereka biasa laluin gitu kan, harus mereka detour. Kalau detour mungkin aja mereka harus bayar lebih mahal gitu, itu kan pasti ada sesuatu yang harus dipertimbangkan ya dengan keputusan seperti itu gitu. Nah itu new normal dari sisi transportasi itu dari sisi transportasi seperti itu. Di bandara juga bagi siapa saja yang mau datang ke sini, ini new normal ya, bagi siapa saja yang mau datang ke sini, kalian harus mengisi self assessment dulu online. Jadi ada online questionnaire gitu. Yeah. Diisi itu dari sebelum berangkat gitu kan, sehingga nanti diverifikasi sama pemerintah kita di sini di London. Kemudian kalian harus self quarantine 14 hari. Nah ketika ada keputusan itu banyak juga yang nentang, kayak maskapai ya, gimana kita mau dapat customer untuk terbang, kecuali yang memang residen yang mau pulang ataupun memang orang yang akan tinggal lama ya di Inggris. 14 hari itu rata-rata orang menghabiskan waktu liburan tuh 14 hari. Iya betul. Exactly. Kalau 14 hari mereka dihabisin buat quarantine, ya mereka mau kemana? Pasti nggak ada gunanya mereka kesini gitu. Nah, itu jadi masalah juga gitu. Tapi ya itu adalah kebijakan yang saat ini diambil pemerintah Inggris. Mereka nggak minta kita untuk cek PCR kok. Mereka nggak minta cek kita untuk cek rapid test, itu enggak. Mereka cuma minta kita karantina 14 hari. Tapi untuk sekian perang masalah. Itu bagi lagi yang ternyata tujuannya adalah untuk stay lama di sini kayak gue gitu. Misalnya gue balik ke Indonesia, terus gue harus balik lagi ke Inggris, tidak masalah, gue punya rumah, gitu. Yeah. Dan itu self quarantine nggak mesti ada di suatu tempat yang kayak mungkin di saat ini dilakukan di Indonesia ya. Kayak di Jakarta gitu, masuk dulu ke mana, Wisma Atlet gitu ya. Dari sini ke Indonesia gue harus bawa sertifikat kesehatan, surat yang menyatakan kalau gue aman, gue bebas, kayak harus ada hasil PCR dan harus rapid. Kemudian gue tetap harus dikarantina misalnya gitu. Atau kalau misalnya gue nggak bawa surat itu, ya gue harus dikarantina dan gue di swab di Wisma Atlet. Iya betul. Ataupun di tempat-tempat yang mereka sudah tunjuk. Iya. Karena kayak kalau nggak salah ada asrama pondok Asma Haji Pondok Gede. Kalau nggak salah ya ada di situ ada tempat karantina. Ya itu balik lagi ya, itu kebijakannya masing-masing negara. Ya kalau itu bagus menurut Indonesia, silakan kerjakan. Pariwisata kena banget di sini. Di sini kena banget. Banyak yang sudah mulai shrink their business gitu. Jadi udah mulai benar-benar kecil banget bisnisnya. Gitu. Apalagi yang local hotel dan sebagainya yang emang hidupnya susah ya kan, sehari-hari mungkin bergantung pada ya wisatawan lokal atau wisatawan dari mana gitu. Itu jadi susah gitu. Jadi I think the story never end ya, even sampai akhir tahun ini kalau pandangan gue. Karena new normal is not normal, correct, betul, gue setuju banget ya. Karena tetap impact-nya banyak, kayak misalnya ya kayak tadi lo bilang deh ya, industri pariwisata nggak bisa kayak dulu lagi, susah. Transportasi apalagi kayak di sini tuh Lion Air tuh tadinya udah menggebu-gebu mau buka, coba sekarang per 5 Juni katanya mau tutup, nggak mau lagi ada operation karena kebijakan yang diambil pemerintah itu menyusahkan menurut mereka. Oke, nggak apa-apa, itulah dinamikanya yang terjadi di Indonesia ya nggak sih? Tapi memang nggak akan pernah, itu nggak akan, it will never end ya. Tapi kira-kira nih, even ada vaksin, apakah bisa menyelesaikan semua masalah? Ya, vaksin pun saat ini kan masih diperkirakan kalaupun ada itu tahun 2021 atau 2022 gitu, itu vaksin sendiri. Dan selama itu berarti kita harus menunggu dan tetap menerapkan apa yang disebut tadi sebagai new normal ya, gitu. Kalau vaksin sendiri terlepas dari banyak orang yang bilang itu teori konspirasi dan sebagainya gitu ya,
kalau kita dari sisi kedokteran aja deh kita ngomong gitu, vaksin kan memang membantu manusia mempunyai antibodi terhadap sesuatu kan. Jadi itu selama itu punya khasiat yang baik untuk manusia seperti vaksin-vaksin yang sudah ada sebelumnya gitu kan. Dan menurut gue itu salah satu perubahan besar nanti yang akan terjadi di dunia, terutama untuk COVID-19. Cuman yang perlu kita pahami banget tentang vaksin untuk si virus ini, ya maksud gue ini, kita punya harapan kalau misalnya vaksin ini akan ada, gitu. Banyak orang yang berharap vaksin ini vaksin ini akan ada nanti di depannya. Cuman mereka emang ilmuwan tuh, mereka try their best gitu kan, makanya untuk membuat vaksin yang memang betul-betul bisa berfungsi gitu. Kenapa? Karena memang banyak yang bilang kalau misalnya si COVID-19 ini virus bandel banget gitu. Virus bandel banget tuh artinya mereka bisa menyamar di dalam badan lah, itu ada teori seperti itu, mereka bisa menyamar di dalam badan karena mereka nggak ada di badan pada mereka ada gitu. Dan sejarah membuktikan bahwa kemarin itu ada yang namanya MERS-CoV, ada yang namanya SARS ya. Nah, itu adalah bagian dari virus juga kan, memang penyakit virus. Mereka mencoba untuk membuat vaksinnya dan gagal, gitu. Dan itu jadi catatan kita juga untuk memperhatikan kalau misalnya kita berharap ada vaksin karena ini transmisinya luar biasa gitu, sama aja kayak influenza. Kalau influenza kita tahu tuh teorinya reproduction-nya itu selalu satu-satu ya. Jadi artinya satu orang itu bisa menularkan ke satu orang. Gitu. Makanya kita butuh vaksin untuk influenza. Dan influenza might kill someone gitu kan. Apalagi dengan comorbid, dengan penyakit yang berat. Dan ya kita bisa samakan dengan influenza lah. Berarti ini virus harus punya vaksin gitu. Ya silakan berjuang untuk mencari vaksinnya. Nggak masalah. Gitu. Dan kalaupun ada vaksin ya mungkin nanti akan dihubungkan dengan teori herd immunity. Artinya dengan terdapatnya vaksin, herd immunity bisa dijalanin gitu. Jadi orang yang masih nggak punya antibodi terhadap COVID-19, mereka bisa mendapatkan vaksin tersebut gitu. Tapi kalau misalnya, kalau tadi kan kalau gue nggak salah nangkep herd immunity itu yang lo sampaikan kaitannya dengan vaksin, artinya vaksinnya ada, terus kemudian si vaksinnya digunakan untuk menimbulkan antibodi ya. Tapi kalau misalnya antibodi itu terbentuk karena paparan bukan vaksin, artinya paparan orang, setuju nggak kira-kira? Ya itu juga lagi dicari tahu sebenarnya sama ilmuwan di dunia, antibodi yang terbentuk setelah COVID-19, infeksi COVID-19. Dan ini juga nanti dihubungkan sama sebenarnya terapi yang salah satunya yang lagi hot-hotnya dijalani di dunia itu kan konvalesen plasma ya. Dan itu kan artinya memasukkan antibodi di manusia yang post COVID-19 gitu, dimasukkan ke orang yang lagi ngalamin itu gitu. Jadi supaya antibodinya makin kuat gitu kan. Ya ada proses ini orang proper atau enggak, fit atau enggak, suitable atau enggak dengan antibodi orang yang sebelumnya yang kena COVID atau enggak, itu teori seperti itu. Tapi kalau ada lagi teori menyatakan kalau misalnya antibodi yang terbentuk, ya antibodi COVID-19 yang terbentuk post infection itu ternyata ada yang bilang, ini kan karena masih banyak penelitian, ada yang bilang nggak bertahan lama, ada yang bilang tidak terlalu kuat antibodinya, ada yang bilang bertahan cukup lama. Bahkan ada di Inggris itu ada satu dokter, kebetulan dia dokter kena ya, dia dokter kena, kemudian ketika dicek antibodi COVID-19-nya itu tinggi benar, jadi sangat tinggi sekali, sampai akhirnya si dokter itu kayak jadi kayak bahan untuk diambil plasmanya untuk dimasukin ke pasien-pasien COVID gitu. Dan itu kan kita bicara individu kan, ya itu tadi gue bilang. Nah, jadi ada teori yang mengatakan antibodinya kok di satu orang kok tinggi banget gitu. Nah kan ada di orang lain antibodinya nggak terlalu tinggi. Nah kembali lagi gue belum bisa menjawab banyak karena
itu butuh diteliti, Betul, itu betul. butuh penelitian yang panjang gitu ya, gitu. Iya. Oke, jadi the story never end ya. Kalau kita bisa bilang COVID-19 nih, the story never end nih, gue rasa. Karena even ada vaksinasi, Ini belum lah ya. belum sampai sejauh ini kayaknya belum ya. Dan ada yang mencoba dengan berbagai macam formula, teori, implementasi masing-masing bidang studi kayak matematika, dia bikinlah statistik dan sebagainya. Kira-kira pandemi ini akan berakhir tahun sekian, bulan sekian. Ya interesting sih kalau misalnya dalam ranah ilmu pengetahuan, tapi kalau dalam ketika karena kita orang lapangan nih, ya nggak, kita masih di klinis, masih di clinician, kita masih apa ya, kadang-kadang diminta untuk focusing on management dan sebagainya. Rasa-rasanya apa ya, bisa dibilang susah-susah gampang gitu. Betul nggak sih? Iya, tetap kita harus menyadari banget ya sebagai clinician. Pertama, kita kedatangan keluarga baru, penyakit baru di dokteran gitu ya. Yang kita harus pasang badan, kita harus waspada, kita harus benar-benar mengidentifikasi itu terjadi pada seseorang atau enggak gitu ya. Walaupun gue punya teori juga, salah satu new normal yang akan terjadi nanti mungkin misalnya screening untuk rapid test itu, ataupun nanti baik dari antibody maupun dari antigen itu bisa terjadi tanpa lo harus melakukan clinical decision gitu. Itu mungkin aja akan bisa seperti itu. Artinya gini, lo kerja di oil and gas gitu misalnya, lo kerja di perusahaan mining, orangnya mau masuk, cek dulu rapidnya gitu. Walaupun ada window period, tapi kita masih bisa, walaupun sensitivitasnya masih rendah, mungkin aja itu akan berlaku gitu. Dan itu kayak lo nggak perlu clinical decision di situ gitu. Itu kayak ibaratnya kayak udah bagian dari screening lo masuk, kayak lo harus punya KTP lah gitu. Harus punya identitas supaya masuk ke, mungkin ya, itu mungkin saja terjadi kayak gitu. Jadi sebagai klinisi, sebagai dokter, kita harus balik lagi ya, based on our clinical judgment untuk seseorang, dan kita nggak bisa, pasti kita parno untuk seseorang, apakah dia COVID atau enggak, asimptomatik atau simptomatik, pasti kita parno gitu. Nah, manajemen mungkin kita lebih tepat ngomongin kalau misalnya di primary care atau di kayak lo di klinik lo gitu kan, ngomongin manajemennya gimana nih setelah COVID-19, ya mungkin lebih ke arah infection control. Gitu. Kita lebih ke arah infection control yang kita jaga banget gitu. Ruangan kita seperti apa, ruang periksanya seperti apa, bagaimana cara disinfecting barang-barang yang ada di klinik gitu kan. Terus APD-nya cukup nggak, hanya yang tadinya mungkin nggak pakai, hanya masker bedah, terus tanpa ada sarung tangan, tanpa ada apron dan sebagainya gitu. Itu menurut gue udah banyak sih guideline yang mengatakan nih, kalau lo di healthcare setting, primary healthcare, lo harus pakai APD tingkat ini misalnya. Kemudian jangan lupa untuk cleaning and disinfecting semua barang yang lo punya di sana gitu kan. Terus exhaustnya seperti kita ngomongin cross ventilation ya. Harus ada jendela mungkin yang bisa dibuka, atau kalau lo pakai AC-nya tidak diarahkan langsung ke ini. Kalau lo pakai AC sentral, lo mungkin harus pertimbangkan HEPA filter yang bisa diganti dan sebagainya gitu. Itu banyak sih dari yang mereka udah buat tuh, guideline internasional ya, mereka ngeluarin itu. Dan itu mungkin juga bagian dari new normal ya, untuk tenaga medis, untuk rumah sakit, untuk klinik dan sebagainya gitu. Jadi ya, pandangan gue sih itu, kalau untuk manajemen kesehatan ya, pasti kita harus ada sesuatu yang kita rubah. Tapi bukan berarti sebagai dokter kita merubah banyak clinical assessment kita, clinical judgment kita, enggak. Itu tetap aja sama seperti biasa, dan kita harus tetap sadar kalau penyakit itu bukan cuma COVID-19 gitu. Masih banyak yang orang-orang di luar sana yang
non COVID-19 dan butuh perhatian dokter. Betul Jangan sampai kita sekali. parno, jadi kita nggak mau praktek misalnya. Betul Itu sekali. sedih banget sih kalau misalnya kayak gitu. Betul sekali. Dan ini yang terakhir, secara mental health di Indonesia itu berpengaruh besar. Buktinya pada saat yang gue lihat ya, pada saat puasa orang tetap keluar biarpun pakai masker cari takjil karena dia nggak betah di rumah. 2 bulan di rumah loh, nggak betah. Bisa ya udah pasti itu berimpact besar kan ya. Jadi ngurung orang pun akan jadi masalah, membiarkan orang keluar pun menjadi masalah, ya nggak sih? Jadi ya mau nggak mau kan harus dikontrol. Ya? Dilema kalau menurut gue. Dilema sekali ya. Iya. Ya. Jadi kalau sedangkan kalau misalnya di Inggris sekarang transportasi udah jalan seperti biasa atau gimana? Mall-mall udah pada buka atau gimana? Ya, di Inggris saat ini kita pemerintah Inggris bilang programnya namanya Stay Alert. Jadi saat ini Stay Alert. Kalau awal-awal mereka mencanangkan kalau programnya namanya Stay at Home. Bagus ya. Protect NHS, Stay at Home, Protect NHS, Save Life. Oh. Itu programnya mereka di awal. Saat ini mereka programnya Stay Alert. Stay alert. Stay alert. Yeah. Stay alert. Ya, artinya tetap waspada. Tetap waspada. Gitu. Dan tetap waspada itu maksudnya apa? Banyak yang bingung. Termasuk gue di awal juga bingung. Ngapain sih, kenapa diganti gitu kan? Terus artinya gini, artinya mereka menerapkan level. Ya, mereka nggak punya zona, tapi mereka punya level 5 sampai level 1. Yeah. Level 1 itu artinya kehidupan akan normal kembali karena tidak ada COVID satupun di Inggris. Gitu. Jadi benar-benar vanish, benar-benar hilang. Iya. Nggak tahu deh level 1 gimana. Level 2 itu artinya sudah ada bisnis yang bisa run gitu. Walaupun ada kalau salah indikatornya ada 3. Tetap memperhatikan NHS juga. Jadi NHS kerjanya tidak overwhelm, tapi itu normal. Dan normal itu tapi benar-benar normal gitu loh. Ada pasien COVID mungkin 1-2 gitu, tapi mereka tetap normal. Itu level 2. Iya. Dan di saat itu bisnis sudah mulai bisa buka restoran untuk dine in. Nah, jadi restoran saat ini buka tapi buat take away. Iya. Jadi restoran buat dine in yang makan di tempat tuh udah bisa buka. Terus shop ya, toko, semuanya mall gitu ya, itu masih udah bisa dimulai dibuka dengan memperhatikan aspek social distancing dan menggunakan self protection. Terus kantor itu juga semuanya udah bisa dibuka. Terus level 3. Nah, level 3 itu kalau nggak salah ya, gue agak sedikit lupa. Level 3 itu restoran ditutup, ya, restoran dine-in ditutup, terus shop nggak ada yang buka gitu. Kantor bisa yang bekerja di rumah, disarankan bisa bekerja di rumah. Yang nggak bisa bekerja harus di kantor, silakan, tapi memperhatikan aspek social distancing seperti yang tadi bilang. Nah, kalau 4 itu berartinya NHS tuh udah mulai overwhelm. NHS sudah mulai overwhelm. Kenapa? Karena kasusnya banyak, gitu kan. Terus pasti sekolah ditutup, pasti yang namanya restoran tutup, semuanya ditutup. Tapi kalau misalnya level 5 itu totally lockdown. Itu karena NHS-nya bukan lagi overwhelm, burn out mereka. Udah berantakan gitu. Artinya itu mungkin terjadi yang namanya second wave dengan jumlah pasien yang sangat banyak ya. Artinya dengan jumlah terkonfirmasi dan kematian yang sangat tinggi seperti yang kelima diterapin gitu. Nah itu di Inggris seperti itu. Jadi saat ini kalau pertanyaannya mall dibuka belum, kita tuh masih level 3 ke arah 2. Jadi mall katanya akan dibuka, toko-toko itu akan dibuka di 15 Juni yang ke depan ini. Mirip-mirip dong sama Jakarta. Mulai buka. Ya, nah yang udah buka tuh kayak IKEA, nyebutin nih. IKEA di sini buka 1 Juni kemarin, udah mulai buka. Itu antriannya, itu nguler panjang banget, mungkin berapa? Ada kali kilo. Enggak kilo lah. Ya pokoknya panjang deh gitu. Karena memang itu yang lo bilang tadi. Kalau tadi ngomongin yang terakhir adalah aspek mental health. Inggris tuh dari awal selalu mencanangkan kalau misalnya
kita itu hidup harus mental well-being ya. Jadi bukan cuma safe health, tapi juga mental well-being atau kesejahteraan mental gitu. Itu harus dipelihara banget gitu. Oleh karena itu apa yang mereka lakukan pertama kali sebelum mereka membuka toko dan sebagainya, mereka membebaskan taman. Oke. Karena di Inggris itu banyak taman, jadi kita bisa gathering, kita bisa sunbathing karena di sini udah mulai spring ke arah summer, matahari sudah mulai bersinar. Jadi kalau lihat nih gue terang banget kan sini ya. Iya betul. Walaupun tadi habis hujan nih, tapi mereka udah mulai terang dan kita udah bisa duduk-duduk di rumput gitu. Dan itu menyenangkan sih, Mam. Itu menyenangkan banget. Gue kan nyoba kan. Awalnya gue nyoba sama anak-anak gitu kan, main di taman itu it's really fun. Ya, itu really fun. Jadi apa ya? Ya meninggalkan pikiran lagi karena di rumah terus pasti bosan juga kan. Bosan. Tetap mempertahankan aspek social distancing ya. Jadi terus di sini juga segala sesuatu yang sifatnya open air ya, kayak taman nasional, dan juga banyak national park, kemudian pantai, itu penuh sama orang. Kayak lo lihat Ancol lagi lebaran, jadi bilang kayak gitu. Tapi tetap mempertahankan aspek physical distancing and social distancing. Oke. Gitu. Nah itu artinya itu bagian dari mental well-being. Terus mereka selalu, ya gue salut sih sama pemerintah Inggris. Jadi yang gue bilang tadi, kita itu kan di kita itu harus lapornya ke konsil kan, ke borough, ke gue bilang tadi gue punya refuge di sini. Dan refuge itu setiap minggu Pak email. Setiap minggu tuh email. Mereka tuh mengupdate apa yang terjadi di lingkungan kita, apa program-program yang bisa membuat kita tuh menjaga mental well-being kita, gitu. Jadi itu kalau menurut gue that's a good thing, gitu kan. Jadi itu bagus, gitu kan. Terus bahkan mereka bisa berdiskusi dengan kita melalui Zoom meeting untuk membahas sesuatu yang penting. Misalnya kayak contohnya kemarin reopening school. Oh kita nggak mau nih buka nih, gini. Yuk kita meeting dulu aja gitu sama konsulnya. Jadi kita bisa masuk sebagai warga di sini, kita bisa masuk, kita bisa berkeluh kesah. Itu bagian dari mental well-being juga kalau menurut gue. Terus mereka kasih link-link, ya mereka kasih link, mereka kasih website bagaimana anak-anak bisa bermain di rumah, bisa orang tua bisa bekerja di rumah dan sebagainya. Itu mereka yang mengelola gitu. Jadi mereka nggak melepas kita begitu aja gitu. Itu pemerintah Inggris seperti itu gitu. Ya di sisi lain ya di sekolah juga untuk menjaga anak-anak, guru karena ini sekarang zamannya digital ya semuanya. Jadi guru itu setiap minggu selalu ngasih surat ke anak-anak. Jadi ke anak gue itu mereka kasih surat gitu kan, apa kabar gini-gini, terus telepon nanya kabar bagaimana, terus tetap ngasih nasihat untuk selalu membantu orang tua di rumah gitu, jangan sampai membuat orang tuanya jadi semakin stres gitu. Mereka work from home seperti itu. Iya. Dan kalau menurut gue Inggris tuh walaupun terlepas dari banyak yang bilang dan termasuk gue juga setuju gitu, waktu itu mereka telat sih dalam penanganan COVID-19, tapi mereka tetap memperhatikan kita sebagai manusia sih, intinya gitu. Nah bedanya sama mungkin ini juga nggak enak diomongin sebenarnya karena ini masing-masing urusan dapur masing-masing negara ya. Inggris tuh terpukul berat kan yang gue bilang tadi, dengan sisi ekonomi juga financialnya kan goyang banget artinya. Tapi lo tahu Inggris itu negara maju gitu kan, mungkin mereka punya deposit yang banyak gitu. Mereka bisa mengcover, mereka bisa memprotek residennya dengan cara misalnya memberikan benefit walaupun pajak di sini gede, tapi residen di sini, permanent resident bisa dapat benefit yang banyak, child benefit, housing benefit, bahkan mereka bisa membayar cicilan dari benefit pemerintah gitu. Nah untuk yang local business bisa di hold ya mortgage-nya dan sebagainya itu oleh pemerintah dan sebagainya. Tapi pemerintah yang sendiri yang akhirnya hancur sendiri kan dengan keuangan yang makin menipis dan sebagainya gitu. Nah tapi bisnis-bisnisnya besar itu juga bisa hancur gitu dengan keadaan seperti ini. Ya kita contohnya tadi pariwisata dan sebagainya gitu kan, itu juga hancur. Jadi walaupun mereka tetap menjaga mental well-being di semua sektor, ya, di semua lini pasti akan ada yang kena impact-nya. Nggak mungkin nggak. Gitu. Nggak mungkin nggak. Even itu pemerintahnya sendiri ataupun
bisnis besarnya di Inggris, bisnis kecilnya di Inggris, bahkan orang-orangnya kayak gue. Gue kan bukan permanent resident, gitu. Itu gue juga pusing kan, nggak bisa dapat benefit apa-apa, tapi kita harus survive di sini, gitu. Nah, ya udah, bagaimanapun juga, apa yang mereka kasih, kita saat ini cukup happy ya. Saya diberikan kayak gitu, diperhatikan dari sisi kemanusiaan dan sebagainya. Ya, semua orang manusia berharap pasti ya keadaan pandemik ini tetap bisa berakhir dengan sangat cepat ya. Gitu. Okay. Jadi ya udahlah, kita sakit sekarang gitu ya, kita sakit sekarang, sakit bareng gitu, maksudnya kita tersiksa dulu beberapa waktu untuk better future. Kedepannya nggak akan ada lagi, mudah-mudahan gitu. Oke. So, kita akan tutup nih session pembicaraan kita. Jadi di session ini berat banget sih masalahnya ya. Berat karena gua rasa mesti Hot Wheels aja gitu ya. Hot Wheels nanti kalau gua main ke Inggris, karena gua harus lihat tuh kolektor items segala macem. Nah, kali ini soalnya gini, beberapa audiens ini udah sangat kritis. Mungkin karena mereka jadi banyak di rumah, nonton YouTube, nonton Netflix, jadi lebih kritis ya. Ya nggak apa-apa sih, bagus. Jadi ketika ada input masukan-masukan, ketika hal-hal itu menjadi suatu wawasan baru buat mereka, itu lebih baik dibandingin mereka sama sekali tidak terinformasi kan gitu, ya nggak sih? Nah, kira-kira ada nggak nih pesan dan kesan sebelum kita tutup untuk teman-teman di Indonesia terutama? Ya, buat teman-teman yang ada di Indonesia, terlepas dari bagaimana pemerintah kita mengelola atau manage ini COVID-19, ya kita tentu harus banyak mendukung mereka gitu ya. Kita harus mendukung mereka, kita harus stay positif, ya apapun yang terjadi. Dan gue tahu banget, ya gue tahu banget semua orang itu punya masalah hidup masing-masing, gitu. Kita punya masalah hidup masing-masing, dan kita as human, we are as human, itu pasti akan diberikan kemampuan sama Allah ya untuk bisa menghandle masalah ini. Kita manusia, kita udah beradaptasi, udah beradaptasi gitu sama keadaan, dan sampai saat ini kita masih beradaptasi. Kita selalu beradaptasi, dan new normal it's not normal, but kita harus beradaptasi dengan keadaan tersebut. Oke. Kalau ibaratnya apa ya, lo makan aja gitu, lo telan aja dulu gitu kan, lo kunyah dulu, lo telan, kemudian lo nikmati ya, lo menikmati susah, sedihnya, senang, happy dan sebagainya. Itu sebenarnya akhirnya balik lagi ke diri lo sendiri. Lo tahu ada yang susah dari sisi finansial, ada yang susah mungkin dia orangnya sosial banget ya, sampai nggak bisa, kalau nggak ketemu orang tuh rasanya aduh gimana gitu hidupnya dan sebagainya, itu ada gitu. Kita tetap manusia yang mudah-mudahan manusia yang beragama gitu kan, dan kembali lagi lo bisa banyak punya waktu ketika lo lockdown untuk mempelajari apa yang mungkin lo belum pernah pelajari. Iya, gitu. betul. Dan segala sesuatu itu harusnya yang positif gitu, sehingga lo bisa jadi manusia yang lebih baik lagi depannya. Dan potensi manusia itu beda-beda, gue tahu potensi manusia beda-beda, tapi kita tetap bisa memodifikasi apa yang kita punya di dalam badan kita, di otak kita bisa berkembang, kita bisa make money mungkin dan sebagainya. Yakin aja rezeki nggak ketukar. Jadi kalau lihat banyak banget ya teman-teman yang udah mulai bisnis online dan sebagainya, bisnisnya sama, jualan bolu misalnya gitu kan, tapi tetap laku-laku aja gitu. Itu adalah rezeki, dan menurut gue kalau lo nggak pernah melangkah untuk jalanin itu, lo nggak pernah tahu gitu. Jadi gue yakin rezeki nggak ketukar, gue yakin kita bisa survive di melewati si pandemi ini, COVID-19, dimanapun lo berada gitu. Oke, kalau gitu Stay safe ya. Terima kasih banyak Dr. Syogi. Mantap deh pokoknya. Salam buat keluarga ya yang di sana. Terus selalu tetap semangat ya. Dan good luck buat program studinya. Nanti kita chat-chat lagi. Oke. Itu aja. Assalamualaikum. Thank you, Gi. Oke, thank you Dr. Iman.
Oke, thank you. Yo, bye. Dah.